Kita lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir bagian 2 episode 17. Check it out. Bi, Haruna memanggil pembantunya. Iya nyonya, saut pembantu sambil berlari kecil dari dapur, menghampiri Haruna di ruang tamu yang sudah dihias sedemikian rupa. Haruna memanggil pembantunya karena ia tidak melihat raja dimanapun. Lihat raja tidak, Bi? Tidak nyonya, saya sama Bu Sinta sedari tadi menyiapkan makanan di dapur. Terima kasih Bi, lanjutkan pekerjaannya, ucap Haruna. Ia mulai cemas. Haruna mencari raja sampai ke taman belakang, namun ia tidak menemukannya. Haruna berlari ke kamarnya mencari Tristan untuk memberitahukan jika raja menghilang. Brak! Haruna membuka pintu kamar dengan tergesa-gesa. Tristan yang sedang mengancingkan kemejanya berjingkat kaget. Ia menoleh saat Haruna terengah-engah seperti baru saja berlari sejauh 1 kilometer. Ada apa sayang? Tanya Tristan sambil memegang pundak istrinya. Raja hilang. Apa? Dia masih kecil, tidak mungkin pergi jauh. Aku akan mencarinya, ucap Tristan sambil berlari pergi. Haruna dan Tristan mencari raja di depan rumah. Melihat pintu gerbang terbuka, Tristan pun semakin cemas. Sial, jangan-jangan ada yang menculik raja. Tristan mengumpat dalam hati. Sayang, kamu kesana, aku kesana. Tristan dan Haruna berpencar untuk mencari putra mereka. Haruna menemukan raja sedang digendong oleh Abimanyu. Ia tertegun melihat Abimanyu mengajak raja berbicara. Halo raja, masih ingat sama om kan? Jangan melupakan om seperti mamamu, oke? Abimanyu membawa raja pulang dan bertemu dengan Haruna tidak jauh dari pintu gerbang. Aku baru saja tiba, tidak sengaja melihat raja berlari mengejar kucing. Dia terjatuh di sana, ucap Abimanyu menjelaskan pada Haruna. Haruna mengambil raja dari gendongan Abimanyu. Ia melihat tangan raja lecet. Haruna percaya dengan penuturan Abimanyu. Mari masuk. Haruna mengajak Abimanyu masuk ke rumah. Apa maksud ucapan Abimanyu tadi? Sekilas aku mendengar kalau dia memang mengenal raja. Maaf, aku tidak mengingati. Haruna meminta kotak obat kepada pembantunya. Ia menelpon Tristan dan memberitahukan kalau raja sudah ditemukan. Seruni dan Isam sudah panik saat melihat Haruna dan Tristan berlari keluar rumah. Oh, cucu nenek, kemana saja sayang? Sudah mulai nakal nih, ucap Seruni sambil mengecup gemas pipi bulat raja. Tap tap tap. Langkah kaki beradu dengan lantai dengan cepat, menciptakan bunyi yang membuat Haruna menoleh. Tristan terengah-engah. Haruna mengambilkan air minum untuk suaminya. Tarik nafas dulu pelan-pelan. Haruna tidak segera memberikan air minumnya. Ia menunggu napas Tristan normal kembali. Sekarang minumlah. Terima kasih sayang. Tristan meminum air yang Haruna berikan. Raja, dia kemana? Tanya Tristan. Ia kembali menenggak sisa air dalam gelas sampai habis. Aku menemukannya di jalan. Dia berlari keluar dan mengejar kucing, jawab Abimanyu. Terima kasih, Bi. Kalau tidak bertemu denganmu, entah akan seperti apa anakku. Santai saja, Tris. Aku juga tidak akan diam saja kalau raja hilang. Aku juga menyayangi raja, ucap Abimanyu. Karena raja telah ditemukan, mereka mulai acara ulang tahun. Selesai menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan meniup lilin, Lepi tiba bersama Sari. Haruna mengangkat alisnya, menatap sahabatnya yang datang bersama Lepi. Sejak kapan kalian akrab? Tanya Haruna. Karena arah tujuannya sama, jadi aku mengajaknya datang bersama, kilah Lepi. Aku bertanya kepada Sari, kenapa kau yang menjawab? Haruna menatap heran ke wajah Lepi. Pria itu terlihat sangat gugup. Haruna juga memperhatikan baju yang mereka pakai. Seulas senyum simpul mereka di bibir merah Haruna. Jarang-jarang melihat pria dingin ini gugup. Aku pikir dia mati rasa kepada perempuan. Haruna berkata dalam hati. Ini buat raja, selamat ulang tahun buat raja, ucap Sari. Haruna menarik tangan Sari dan berbicara sedikit menjauh dari yang lain. Ia sangat penasaran. Bagaimana caranya Sari bisa menaklukkan pria kulkas itu? Hai, sejak kapan kamu jadian dengan Lepi? Aku belum jadian, kami cuma berteman, jawab Sari. Senyum pahit
terukir di bibir Sari. Haruna menyadari sesuatu. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Aku tidak tahu, hubungan kami hanya berjalan di batas pertemanan. Aku tidak tahu perasaannya padaku. Jadi entah ini cinta tak berbalas atau cinta yang belum bersatu. Sari mencari tempat duduk. Ia mengajak Haruna duduk di sofa meminta pendapat dari sahabatnya. Bagaimana kalau kita menguji dia? Menguji Lepi maksudnya? Tanya Sari bingung. Laki-laki dingin seperti Lepi, kalau dia diuji, dia tidak akan mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan. Aku akan mencari cara, kamu tenang saja, ucap Haruna. Ia melirik Christian yang berdiri di sudut ruangan. Kenapa dengan Chris? Dia tidak merayakan ulang tahun raja. Yuka sangat sedih karena sulit untuk hamil. Melihat ulang tahun raja, mungkin ia jadi teringat dengan bayi mereka yang meninggal karena Leoni. Aku mengerti perasaan mereka berdua, ucap Haruna. Ia melirik ke lantai atas. Di sana Yuka ikut bertepuk tangan meski tidak menggunakan suara. Ia tersenyum tapi air matanya menetes. Hati Haruna terenyuh melihatnya. Kasihan. Haruna mengajak Sari kembali bergabung dengan yang lain. Mereka makan siang bersama. Setelah selesai memotong kue dan membagikannya, Edi membawa satu potong kue untuk Yuka dan Christian yang tidak hadir di antara mereka. Kalian makan siang lebih dulu, kakek mau ke atas, pamit Edi. Ia melangkah sambil membawa kue di atas piring kecil. Satu tangan yang lainnya memegang tongkat. Ia menapaki anak tangga satu persatu sampai tiba di depan kamar Christian. Tok tok tok. Christian membuka pintu. Kakek. Ia terkejut melihat kakeknya membawakan kue ulang tahun raja. Di mana Yuka? Di dalam. Masuk kek. Edi melangkah menghampiri Yuka yang sedang melamun di samping jendela kamarnya. Saat Edi menyentuh tangannya, Yuka terkejut dan segera menghapus air matanya. Ia tidak bisa menunjukkan kesedihannya di depan Edi. Kakek, sejak kapan kakek di sini? Tanya Yuka. Ia menarik senyum yang dipaksa. Makanlah, rayakan ulang tahun raja bersama kakek di sini. Edi memegang kue ulang tahun itu dan menyuapkan ke mulut Yuka. Yuka membuka mulut. Setelah menggigit sebagian kecil potongan kue itu, ia mengambil kue di piring dan menyuapi Edi. Yuka tidak dapat membendung kesedihannya. Ia memeluk Edi dan menangis terseduh. Dengan penuh perhatian, Edi menepuk-nepuk punggung Yuka. Sabar, semua yang terjadi dalam hidup sudah tertulis dengan rapi dalam catatan takdir dari Tuhan. Jangan memendam kesedihanmu seorang diri. Kamu punya Chris, punya kakek, ada mama, papa. Kami semua ada di sini untukmu. Kakek yakin walaupun tidak dalam waktu dekat, tapi Yuka pasti bisa hamil. Edi menghibur Yuka yang masih sedih karena kehilangan anak mereka. Maaf kek, butuh waktu lama buat Yuka untuk ikhlas menerima kenyataan. Terima kasih kakek dan semuanya selalu kasih semangat buat Yuka. Maaf kek, ucap Yuka. Ia melepaskan pelukannya lalu menyeka air mata dengan punggung tangan. Sudah, jangan menangis lagi. Edi menyentuh puncak kepala Yuka lalu keluar dari kamar mereka. Christian merasa tidak enak hati karena dia tidak merayakan ulang tahun keponakannya. Namun jika ia pergi dan meninggalkan Yuka, ia takut Yuka berpikir kalau Christian tidak peduli dengan perasaannya. Yuka mengambil kotak hadiah di bawah bantal. Ia menyerahkannya kepada Christian. Pergilah Chris, berikan ini untuk raja, ucap Yuka walaupun terkesan tidak peduli. Tapi sebenarnya ia sangat peduli. Ia sudah menyiapkan hadiah itu sejak seminggu yang lalu. Namun ia tidak sanggup memberikannya. Ia meminta Christian mewakili dirinya untuk merayakan ulang tahun raja. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.